أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, bersyukur pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mengikuti kajian yang pada kesempatan ini pula kita masih diberikan konsistensi untuk menjalankan perintahnya, utamanya ibadah fardu kita, sholat secara berjamaah, dan kita mengiringinya juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain, utamanya adalah dalam kita mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat yang terkandung dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Nah, pada kesempatan saat ini kita kembali akan mengkaji ayat Al-Quran, utamanya kita saat ini beranjak pada surah Asy-Syams. Bapak Ibu sekalian, surah Asy-Syams, surah yang artinya adalah matahari. Asy-Syams, Asy-Syams matahari, surah yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah, surah yang turun diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Kalau kita kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, seperti contoh dalam surat-surat yang lain, dalam kesempatan saat ini di surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan sumpahnya. Jadi ada beberapa sumpah Allah Subhanahu wa taala, di mana sumpah ini salah satu tujuannya adalah dalam rangka untuk membuktikan kebesaran dan keagungannya. Jadi itu fungsi qasam, fungsi sumpah. Selain untuk memberikan keyakinan dan penegasan kepada pendengar, maka sumpah di sini dalam rangka untuk membuktikan keagungan dan kebesaran ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, khususnya dalam kesempatan kali ini adalah matahari, dalam kesempatan kali ini adalah bulan yang termaktub dalam ayat pertama dan ayat keduanya. Jadi dalam kali ini yang menjadi objek dari sumpah itu adalah matahari, bulan. Matahari di sini adalah tentu dalam kaitannya di sini adalah waktu siang, termasuk di sini juga waktu duha, waktu malam yang identik juga dengan adanya rembulan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, Allah bersumpah dengan manusia, di mana sumpah-sumpah ini mengidentifikasi bahwa
apa yang dijadikan objek sumpah itu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jadi fungsi sumpah di sini karena memang adanya hal yang penting. Nah, kita mulai Bapak Ibu sekalian karena ayat dalam surah-surah ini, ayat-ayat dalam surah ini terdiri dari 15 ayat. Nah, kita mudah-mudahan nanti ya, kalau bisa sampai 10 atau bahkan bisa menyelesaikannya. Diawali dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wasyams, dan demi matahari. Wa-nya di sini waw qasam, wa yang artinya demi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Asyams, matahari. Wa duhaha, yang sinarnya pada waktu pagi hari. Sering kita menyebutnya dengan waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu penting, waktu yang dimana matahari itu menuju atau mengejar siang. Nah, gitu ya. Itu waktu-waktu penting gitu. Maka kita disunahkan juga untuk sholat sunnah duha, gitu ya. Karena itu menjadi waktu yang penting untuk kita bermunajat dan mengingat keagungan serta kebesarannya. Wal qamari idza talaha, wal qamari, demi bulan idza talaha, apabila mengiringinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha. Wasyamsi wal duha, di mana matahari yang cahayanya pada waktu duha itu adalah matahari dalam keadaan yang sangat-sangat terang, kontras, sangat-sangat yang kita sering sebut dengan ya waktu di mana menunjukkan rasa etos dan semangat diri dalam menjalani sebuah kehidupan. Di mana sebelumnya kita mengalami apa yang disebut dengan malam, apa yang disebut dengan kegelapan. Dengan terbitnya matahari, utamanya matahari pada waktu duha, maka menunjukkan ada situasi di mana situasi itu lawan dari kegelapan. Lawan dari kegelapan. Allah bersumpah juga dengan bulan yang bertolak belakang dengan matahari. Matahari siang, kemudian bulan malam. Ini bukan sekedar cahaya, tapi juga dalam arti menerima cahaya dari matahari. Jadi bulan tadi bukan menjadi sumber cahaya, tapi bulan tadi itu kemudian menerima cahaya dari matahari. Kalau kita lihat dalam kajian ilmiah, cahaya di pagi hari itu ya, cahaya yang paling lengkap, cahaya yang punya banyak kemanfaatan, cahaya yang begitu banyak ya apa yang disebut dengan ya kalau dalam kajian ilmiah itu adalah lengkap kekayaan, panjang gelombangnya. Jadi artinya adalah situasi di mana pada waktu pagi hari, utamanya adalah waktu duha, adalah waktu yang sangat luar biasa. Utamanya mataharinya ya. Kalau kita biasanya waktu itu waktu untuk apa Pak ya? Untuk ya kita berjemur ya. Gitu ya, kalau dalam keadaan yang sakit misalnya, karena ada situasi yang memang secara khusus itu punya kandungan yang luar biasa. Artinya cahaya matahari pagi itu paling baik khasiatnya bagi manusia. Waktu duha utamanya. Dia sebagai sumber energi utama bagi manusia yang cahayanya cahaya yang sangat-sangat tampak,
atau sering kita menyebutnya dengan mengandung ultraviolet dalam istilahnya. Maka kalau kita menyebut cahaya tampak itu memiliki 7 spektrum yang berbeda-beda kalau dalam kajian ilmiah. Sini disebutkan masing-masing punya kegunaan yang berbeda-beda bagi umat manusia, di mana ultraviolet atau yang sering kita menyebutnya dengan inframerah itu sangat bermanfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot-otot. Dia punya fungsi dalam rangka untuk melakukan metabolisme dan perubahan tubuh kita yang sangat luar biasa mengandung vitamin D. Yang bahasa Jawanya akhirnya jadi DD. DD benar ya Pak? Sangat berguna itu bagi tubuh dan manusia. Metabolisme tubuh, kekuatan tubuh, dan wasyamsi wa duhaha. Kita bisa ungkap dari rahasia-rahasia lainnya. Nah, ini juga Allah bersumpah. Jadi ada situasi penting nih pada waktu matahari, utamanya pada sinar paginya. Allah bersumpah dengan itu. Itu kalau dalam tinjauan yang berkaitan dengan sinarnya ya. Belum lagi kaitannya dengan di mana waktu itulah waktu di mana kita sedang produktifnya itu. Gitu? Karena baru misalnya kerja awalnya itu mungkin jam 7, setengah 8. Nah, baru setengah 8, jam 8, setengah 9 itu waktu di mana kita sudah siap untuk seperti halnya matahari mengejar siang, harus cepat produktif. Jadi definisi kemudian waktu duha itu adalah waktu di mana kita bisa bermunajat dan akan mendatangkan rizki, itu utamanya dimaknai dalam etos itu Pak. Ya, kita sholat duha, berdoa bahwa Allah menurunkan rizkinya, ada doanya, tapi doa tadi itu pun diiringi dengan ikhtiar karena waktu itu adalah waktu penting untuk kita benar-benar memanfaatkannya. Untuk kita benar-benar memanfaatkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Artinya adalah adanya gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang, bersumpah juga dengan malam. Setelah Allah bersumpah pada waktu yang kaitannya ayat pertama matahari, utamanya adalah sinar pagi harinya, kemudian bulan utamanya kaitannya dengan bagaimana bulan pun ya, ikut serta menyinari dari sinar matahari. Allah bersumpah pula dengan siang dan malam. Siang menampakkan matahari, malam kemudian menyembunyikan matahari. Dengan itu Allah memberikan isyarat tentang bagaimana perputaran bulan dan bumi terhadap matahari sebagai penanda waktu bagi manusia. Bulan berputar, kita tahu sekarang tanggal berapa gitu ya, bulan berapa. Kita bisa lihat itu akurasinya. Kita bisa mengenal waktu, bagaimana peredaran matahari, sehingga kita bisa mengenal kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, dan lain sebagainya. Itu penanda bagi umat manusia. Ini penting ini. Pergantian siang malam itu adalah merupakan bukti kebesaran Allah. Perputaran bumi terhadap matahari itu menimbulkan sistem penanda waktu yang bersifat samsiah. Perputaran bulan itu menunjukkan juga
waktu yang bersifat waktu komari. Ya, nah pergerakan ketiga benda langit ini, matahari, bulan, bumi ini terstruktur menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hanya orang berhenti dengan ketetapan Allah, dengan sunnahnya, ya sudah. Tapi ketika dia pahami adanya matahari, adanya bulan, adanya siang, adanya malam, membangkitkan etos untuk mau mengungkap kebesarannya, maka begitu banyak informasi-informasi, temuan-temuan yang penting bagi kehidupan kita. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta ini sebagai bukti kebesarannya untuk kita mengambil pelajaran. Sayangnya kita hanya berhenti pada yang bersifat indrawi. Kita bisa lihat, kita dengar, tapi cukup dilihat, cukup didengar, cukup dirasa, tapi tanpa kita pikirkan. Padahal begitu banyak ayat-ayat dengan yang kita sebut sebagai ayat-ayat kauniyah, di mana perintahnya untuk kita berpikir, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Cuman mereka orang-orang yang mungkin tidak mengakses Al-Quran di luar kita, dia melihat bulan, dia melihat matahari, dia melihat malam, dia melihat bintang dengan kacamata bahwa di dalamnya begitu banyak rahasia yang kadangkala kita luput. Ini yang juga lupa. Padahal Allah sudah bersumpah, maka penting. Bagaimana siang, bagaimana malam, bagaimana pergantian siang dan malam itu merupakan sunnatullah. Nah, di antara sunnatullah itu ada peluang ilmu pengetahuan, ada peluang untuk kita berpikir dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di ayat ke-5 dan ke-6-nya. Was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha. Dia tidak cukup setelah bersumpah di ayat pertama dan keduanya dengan matahari dan bulan. Ayat ketiga dan keempatnya bersumpah dengan siang dan malam. Bersumpah lagi di ayat 5 dan 6. Wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma, dan demi langit serta perencanaannya yang menakjubkan, dan demi bumi serta penghamparannya. Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan langit dan dengan bumi. Maka Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi, maka ada suatu hal yang luar biasa nih yang ada di langit. Ada hal yang luar biasa nih yang ada di bumi. Langit dengan segala kosmos yang ada di semuanya, sehingga kemudian punya berbagai macam fungsi, sehingga dia bisa menjadi penyangga bumi. Bumi terhampar menyediakan berbagai macam potensi-potensi kemanfaatan kita dalam kehidupan. Tapi memanfaatkan langit, memanfaatkan angin menjadi sumber energi yang luar biasa. Ya, lagi-lagi bagaimana yang memanfaatkan bumi dengan segala macam potensi-potensi manfaatnya, lagi-lagi kita juga sangat tertinggal. Jadi justru dengan sumpah ini kita harus benar-benar mengambil pelajaran. Nah, terakhir Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat ke-7 dan ayat ke-8-nya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Di ayat 9 dan 10-nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terakhir Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan apa, Pak Bu? Terakhir Allah bersumpah dengan diri manusia. Wa nafsi wa ma sawwa. Allah bersumpah setelah tadi Bapak siang, malam, sebelumnya lagi matahari, bulan, sumpah langit, bumi. Allah kemudian bersumpah wa nafsi wa ma, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Bersumpah dengan manusia kita. Maka penting mengenal diri kita sebagai manusia. Mengenal apa yang menjadi potensi diri kita sebagai manusia, di mana dijelaskan di sini, di mana Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik, kondisi non fisik yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Tapi di balik potensi kesempurnaan itu, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam anugerah terbaiknya untuk manusia, panca indera, termasuk juga di dalamnya akal dan nurani, gitu ya. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fitrah dan potensi kebebasan. Nah, ini Pak Bu yang harus diperhatikan. Ini yang penting nih. Esensi dari ayat ini sebetulnya adalah kesadaran bahwa manusia itu makhluk yang sempurna. Manusia punya potensi lebih dibanding makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu punya amanah. Amanah tidak saja sebagai Abdullah, tapi juga Khalifatullah. Karena manusia diberikan dan dianugerahkan akal. Dan karena anugerah akal itu, manusia diberikan potensi bebas. Apa maksudnya Pak potensi bebas ini? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diberikan potensi fujur dan potensi takwa. Bapak tadi pas azan maghrib bisa milih itu, mau sholat jamaah ke masjid atau di rumah, atau malah nggak sholat. Ada fujur sama takwa. Meskipun Bapak Ibu semua tahu mana yang baik di antara pilihan. Tahu karena potensi kita sempurna baik. Ya Pak, diberikan akal, diberikan nurani, karena potensi kita baik. Apa bukti kalau kita itu baik? Ketika kita melakukan kesalahan pasti tidak tenang diri kita itu. Pasti was-was. Pasti merasa bahwa ada yang janggal di dalam hati. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan potensi baik dan potensi jahat, fujur sama potensi tak. Dalam berbagai aktivitas apapun, kesadaran potensi bebas itu menjadi sebuah perhatian penting. Maka kalau di ayat yang lain wal asri itu kan innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Potensi manusia rugi. Kecenderungannya cenderung pada hal yang fujur, gak baik. Itu ya. Tapi dengan iman, dengan amal soleh, dengan punya komunitas baik sehingga ada nasihat menasihati pada kebaikan dan kesabaran, maka dia sesuai dengan sesuai dengan potensinya. Ya, jadi
Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi apa yang disebut dengan fujur sama takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan juga jalan ketakwaan. Itu bebas, Pak. Malaikat gak punya, Pak, kehendak bebas. Malaikat tuh yaf'aluna ma yu'maru. Gak ada malaikat protes buat Adam. Lu enak sekali ya, malaikat Jibril wahyunya udah selesai, sekarang nganggur gitu ya. Kasihan tuh malaikat Raqib Atid ini nyantet terus. Paling capek itu malaikat Israel itu mencabut nyawa terus. Paling enak tuh malaikat Israfil tuh mencium sangkakala, sekarang masih nganggur. Gak ada, karena mereka hanya sebagai Abdullah, tunduk patuh. Tapi kita berbeda dengan segala macam ketentuan-ketentuan sunnatullahnya, bagaimana yang terjadi pada siang, bagaimana yang terjadi pada malam, bagaimana yang terjadi pada matahari, bagaimana yang terjadi pada bulan, bagaimana yang terjadi pada langit, bagaimana yang terjadi pada bumi. Itu merupakan sebuah sunnatullah, sunnah Allah, gitu kan? Ketetapan Allah. Matahari terbitnya dari timur, terbenamnya di barat, siang hari, bulan malam hari. Nggak bisa kita tuker-tuker, Pak. Nggak bisa kita pilih-pilih. Mereka nggak punya pilihan. Gantian gitu. Gantian lah. Lukiran gitu. Nah, kita bisa lukiran. Besok saya ada jagongan ya lukiran yang kita bisa. Gitu. Tapi tidak dengan selain sesuai dengan sunnatullah. Nah, kita dipinta untuk berpikir terhadap, sama juga kita dipinta untuk menggunakan akal kita sehingga kita tetap berada pada fitrah ketakwaan kita, kebaikan kita. Fitrah kita dituntut. Setelah kita diciptakan sempurna, diciptakan baik, tapi Allah menciptakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wan nafs, ya, kalau dalam definisi nafs, ada nafs yang mutmainnah, tapi ada nafs yang bersifat ammar. Atau setidaknya nafs dalam definisi lawwamah, gitu ya, yang condong pada kejelekan. Ya harapannya kita berada pada nafs mutmainnah, nafs dalam definisi takwa. Itu Bapak sekalian. Di ayat 9 dan 10-nya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang mengotorinya. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah menegaskan pesan begitu pentingnya kesadaran kita sebagai manusia dengan segala potensi dan fitrahnya. Sehingga Allah bersumpah sampai banyak tadi sumpahnya. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebetulnya ingin menyampaikan kita sebagai manusia. Hati-hati manusia. Hati-hati manusia dengan segala bentuk kesempurnaannya. Dengan segala potensi dan fitrah yang diberikannya. Harus benar-benar waspada. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man aflaha. Tentu bahagialah, menanglah orang yang senantiasa terus mensucikannya, kembali kepada potensi kebaikannya terus menerus. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang terus mengotori. Ya kayak apa Pak? Jendela kita, kaca kita, itu Pak. Manusia awalnya diciptakan seperti halnya kaca yang bersih. Lama-lama kelamaan ada potensi itu kan, kena debu. Maka kita ada perintah untuk
membersihkannya. Kalau dibersihkan, cahaya bisa terus masuk. Tapi kalau tidak dibersihkan, cahaya terus nggak bisa masuk, meredup, malah kemudian bisa jadi mantul itu cahaya itu. Sama Pak, diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Karena apa? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha tadi itu. Kalau fujur terus, ya udah khaba man dassaha. Tapi kalau takwa terus, maka aflaha man zakkaha. Jadi kalau diri kita senantiasa bersih, ya bisa Pak masuk itu kebaikan. Tapi kalau kotor, nggak bisa masuk Pak kebaikan. Nah, kajian seperti ini nih, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri masih lumayan, masih masuk Pak. Tapi kalau nek sudah mantul, artinya Bapaknya, Ustadznya ngomong apa ya nggak tahu ya. Itu mantul Pak. Ya mau tidak mau ya harus dibersih. Aflah aman. Ya kenapa? Dia bisa kotor karena kefujuran terus menerus. Itulah kenapa kemudian ada momen Idul Fitri, gitu ya. Ada momen pensucian diri dengan kita berpuasa. Kemudian dengan kita berpuasa maka kita kembali kepada fitrah. Fitrah dalam definisi awal kita diciptakan bersih, murni. Nah ini hal yang. Jadi Allah menegaskan pesan yang begitu penting sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala perlu bersumpah, dan pesan itu bahwa orang yang membersihkan dirinya adalah orang yang senantiasa mau mengendalikan dirinya sehingga mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yang meskipun dia tahu itu baik. Karena potensinya baik. Kenapa ada siksa? Kenapa ada hukuman? Karena sebetulnya dia sudah tahu kalau itu baik, itu buruk, tapi dia tinggalkan yang baik, dia ambil yang buruk, ya ada siksa. Kalau keburukan yang tidak kita sadari bukan bernilai sebuah keburukan. Kalau kita nggak sadar, kita nggak tahu. Kita nggak bisa membedakan baik buruk. Misalnya orang majnun gitu ya, orang gila misalnya udah terbebas dari hukum. Dia nggak punya kesadaran, bebas. Tapi kita ada hal sesuatu, misalnya di jalan ada duri, di jalan ada hal-hal yang membahayakan. Ketika kita jalan juga, ambil gak ya? Ambil baik. Kalau enggak usah. Nah, kita tinggalkan. Kita memilih. Ya poin. Di jalan kemudian melihat nenek-nenek gitu kan, tiba-tiba bantu nggak? Akhirnya dia berhenti memilih bantu untuk menyeberangkan. Meskipun akhirnya neneknya marah-marah. Kalau neneknya nggak mau nyebrang malah diseberangkan. Nggak tanya dulu. Harus tanya dulu juga membantu gitu kan. Nenek-nenek lagi jalan pikir, kasihan nenek-nenek. Kayaknya mau nyebrang padahal nggak mau nyebrang, malah diseberangin. Nah ini kita punya Pak, atau yang sering kita sebut dengan insting kebaikan. Ya, punya insting kebaikan. Potensi kita itu gorizahnya gorizah ilahiyah, gorizah yang baik, insting kebaikan. Tapi insting kebaikan tadi itu bisa hilang. Waqad khaba man dassaha, bisa terus kotor sampai kemudian sakit. Yang dalam ayat lain disebut dalam surat Al-Baqarah ketika fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kalau sudah jantungnya sakit, hatinya, nuraninya sakit, udah sakit. A'anzartahum am lam tunzirhum, gitu kan?
kasih peringatan, nggak dikasih peringatan sama saja. Udah. Waqad khaba man dasah, sedangkan orang yang mengotori dirinya adalah orang yang ikut hawa nafsunya sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan fujur, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang celaka, maka dia tidak mendatangkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan tentu dia tidak akan bisa masuk surga tapi malah justru masuk neraka. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi inti dari ayat 1 sampai ayat 10 ini adalah sebetulnya adalah pada penjelasan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingin menjelaskan bahwa manusia itu punya potensi bebas yang harus benar-benar kita antisipasi. Karena itulah di dunia ini kita diuji. Karena itulah di dunia ini kita dicoba. Apakah kemudian kita kuat terhadap cobaan dan ujian tadi untuk kemudian tetap berada pada kebaikan, ketakwaan, bukan keburukan dan kefujuran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, dijelaskan kadzabat samudu bitaqwaha idzin ba'atha asqaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ini diberikan contoh. Ketika bangkit, orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang soleh berkata, kita soleh, Nabi soleh, tapi kita soleh kan kaumnya Samud ya, kaum Samud, kaum yang ingkar, kaum yang mendustakannya. Berkatalah Nabi soleh, naqatallahi wa suqiyaha. Biarkanlah unta betina dari Allah itu dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya, karena itu Allah membinasakan mereka dengan dosanya, lalu diratakanlah istananya tadi itu, istana Sam. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati Pak. Orang yang senantiasa mendustakannya, khaba man dassaha, yang kotor tadi, Allah mengilustrasikan bagaimana celakanya yang menimpa kaum Samud. Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Soleh. Mereka telah mendustakan dan mengingkari kenabian ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Soleh kemudian diberi mukjizat oleh Allah untuk diberikan mengatasi ujian dari kaumnya. Apa? Nabi Soleh itu diberi mukjizat oleh Allah sebagai ujian bagi kaumnya apa? Seekor unta betina yang dijelmakan dari sebuah batu besar untuk menandingi keahlian kaum itu yang sangat piawai dalam seni patung dan batu. Kaum Samud itu pintar mikir batu dia apa? Ya lebih dari tebing breksi Pak, lebih lagi. Kita lihat bisa nanti di artefak-artefaknya. Nah, bagi mereka piawai dalam seni patung sehingga patung itu terlihat bagaikan hidup, maka mukjizat Nabi Soleh adalah menjelmakan seekor unta betina yang benar-benar hidup itu kemudian menjadi sebuah batu. Akan tetapi mereka tidak mengakuinya dan berusaha membunuh unta tadi. Unta di batu. Dari yang asli, tapi menolaknya, malah kemudian dia tetap ingkar dengan dia tidak mau percaya, malah dibunuh dan disembelih unta tadi itu. Maka datanglah celaka bagi diri kaum Samud tadi itu. Dengan Allah Subhanahu wa taala
berikan siksanya. Awal dari kecelakaan bagi kaum Samud adalah ketika tampil seorang yang amat jahat dari mereka, yaitu ada sosok namanya Qudar bin Salim. Dia adalah seorang yang sangat berani, dia seorang yang sangat perkasa, dia seorang yang kejam bengis. Dia datang kemudian memprovokasi kaumnya untuk membunuh unta betina yang merupakan mukjizat Nabi Soleh tadi. Nabi Soleh pun kemudian memperingatkan kaumnya agar tidak mengganggu unta itu. Ia memperingatkan bahwa unta itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan haknya untuk memperoleh minum berselang hari dengan mereka harus dihormati. Ia pun kemudian memperingatkan pula bahwa bila mereka mengagungkannya, mereka akan mendapatkan mengganggunya, mereka mengganggunya, menyelakanya, maka mereka akan celaka. Tapi benar, mereka benar-benar mengganggunya. Kaumnya tidak memandang apa yang menjadi peringatan Nabi Soleh. Dianggaplah Nabi Soleh itu bohong dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan sebuah tanda kekuasaan. Akhirnya celaka. Allah meratakan negeri mereka seperti tanah. Allah mengirimnya petir, Allah mengirimnya berbagai macam gempa yang sangat dahsyat, kemudian meratakan peradabannya menjadi peradaban yang rata. Jadi Allah tidak peduli dengan bencana yang luar biasa. Hati-hati, jangan sampai Pak kita diam terus ikut kepada nilai-nilai kefujuran dan lain sebagainya, gak ikut apa yang menjadi peringatan yang terjadi pada kaum Samud yang akhirnya hancur. Gak menutup kemungkinan bahwa kota gede hancur, Yogyakarta hancur, Indonesia hancur. Gak menutup kemungkinan ketika terus dibiarkan aja itu merajalela kefujuran. Nah, mudah-mudahan kita bentengi kehidupan kita itu dengan nilai-nilai ketakwaan, menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita dengan kita terus mensucikannya. Dan langkah utama kita untuk mensucikan itu adalah dengan kita senantiasa beribadah. Ya, seketil ibadahnya itu adalah dengan kita berzikir. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.